Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana teman-teman Muskila Santri? Masih pada sehat ya? Mudah-mudahan puasanya di bulan puasa ini selalu lancar sampai ke maghrib pastinya dan mendapatkan puasa yang sesuai dengan apa yang kita ketahui atau kita pahami. Oke, untuk selanjutnya, seperti biasanya kita di Muskila Santri akan selalu mengkaji atau mencari masalah-masalah para santri yang nantinya akan kita bahas di sini. Dan untuk kali ini, kita alhamdulillah sudah ditemani sama abang guru kita semua ini. Ya, tentunya beliau bukan orang-orang biasa ya. Yang biasa itu saya. Beliau adalah Bang Rohim atau Ustadz Abdul Rohim. Untuk lebih detailnya mungkin bisa dikenalkan langsung oleh beliau. Kita sapa dulu Kiai, sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah sehat. Monggo Kiai ini disapa dulu teman-teman Muskila Santri sekalian dikenalin. Oh gitu. Oke. Halo, assalamualaikum semua teman-teman Muskila Santri. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Shallallahu wa salamun ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ba'd. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Rahim, hikmah di PCN Sudan menjadi ketua Tanfidiyah periode sekarang. Ini cukup. Nah, itu sangat singkat sekali. Ya, beliau adalah Ketua Tanfidiyah PCNU Sudan masa khidmah 2021-2022 atau pasnya pada periode kali ini. Dan beliau adalah salah satu mahasiswa dari Jami'ah International University of Africa yang sedang menempuh tahun akhir. Mudah-mudahan nggak ada tahun-tahun selanjutnya lagi. Amin. Amin ya Allah. Saya juga biar cepat lulus. Siap. Kemarin kita udah bahas pastinya tentang Ramadan karena salah satu pembahasan yang aktual mungkin di kalangan para santri. Kemarin kita sudah bersama Kiai Lukman Hambali, terus bersama Kiai Hafidul Umam, dan sekarang sama antum atau sama panjenengan. Siap. Gini Pak Kiai, membahas Ramadan ya, otomatis di sini kita ingat salah satu banyaknya kegiatan-kegiatan yang khas ada di Ramadan. Salah satunya berkah Ramadan, teman-teman atau umat muslimin ini berbondong-bondong lagi ke masjid dan terus melaksanakan hal-hal yang yang hanya ada di bulan Ramadan. Tapi kita juga harus tahu di bulan Ramadan tuh harus ngapain. Gitu. Ya, pastinya puasa. Nah, kali ini kita akan ngebahas atau mengetahui puasa yang sebenarnya itu yang seperti apa dan yang harus ditinggalkan atau dihindari itu yang seperti apa gitu. Jadi ada pertanyaannya gini Kiai. Untuk berpuasa kita udah tahu takarannya ya. Al-imsak atau menurut bahasanya al-imsak, menahan gitu. Minal akli atau dari makan atau dari minum, dari terbit matahari sampai tergelincir. Kalau untuk mengetahui puasa yang sia-sia itu seperti apa Kiai? Gitu ya. Oke. Siap. Terima kasih. Kalau kita mengatakan bulan Ramadan itu termasuk syahrul ibadah, juga syahrul siam, yang paling penting adalah syahrul siam. Dengan dikatakan bahwasanya siam itu kalau diartikan secara bahasa ya, detail ya, imsak itu menahan. Artinya orang nggak cuma menahan dari makan sama minum, istilahnya. Artinya apa? Artinya tata laku dari seorang ketika shaim atau orang yang berpuasa itu tidak cuma menahan makan dan minum secara jasadiahnya atau secara dohiriyahnya, tapi bagaimana seorang yang beribadah dalam berpuasa dalam Ramadan itu mampu untuk menjaga suatu hal yang sifatnya juga batiniah, tidak cuma zahiriyah. Makanya hakikatnya kebenaran puasa yang benar-benar orang itu dikatakan puasa tidak sia-sia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Thariq Ramadan, beliau adalah salah satu dzurriyyah dari Syekh Hasan Al-Banna. Beliau mengatakan bahwasanya filosofi dari puasa itu adalah bagaimana seorang itu diundang untuk bagaimana seorang individu di dalam orang yang berpuasa itu mampu menguatkan di dalam dirinya, ada kebebasan dalam dirinya, mampu untuk mencurahkan isi apa yang ada dalam hatinya untuk kembali pada hakikat Tuhan, yaitu adalah spiritual. Karena apa? Karena hakikat manusia paling fitri itu adalah spiritual. Makanya tidak bisa dikatakan cuma zahiriyah saja, tapi batiniahnya. Maka dikatakan lagi disambung oleh
Seingat saya dalam kitab Nahjul Balaghah, Syekh Waliullah Dahlawi beliau mengatakan bahwasanya orang yang berpuasa itu adalah, kalau bahas istilah beliau adalah at-tiryak. Tiryak itu adalah istilah, kalau kita mengatakan secara ilmiahnya adalah detoksifikasi di dalam spiritual. Makanya kita punya penangkal racun dari bagaimana setan itu masuk pada diri manusia. Itu namanya puasa. Jadi penangkal racun dari racun yang masuk, bisa yang masuk dari setan kepada manusia itu adalah racun, bisanya atau penyembuhnya itu adalah puasa. Maka dikatakan seperti itu. Berarti bisa kita garis besari ya bahwasanya berpuasa itu ya benar-benar dari kata imsak tersebut. Betul. Menahan atau memberhentikan gitu. Baik dari kegiatan yang sifatnya makan minum, terlebih yang bersifat menodai dari hati si hamba tersebut. Yang kalau tadi tujuannya ya kembali lagi ke Tuhan. Kepada Tuhan. Tapi gini Kiai, banyak dari teman-teman santri kan ya, kita di sini sering dengar kalau misalnya lagi bulan puasa ini naumusoim ibadah gitu. Iya. Dan ini salah satu kepintaran para santri mungkin ya, atau salah satu, atau bahkan malah sebenarnya kekeliruan santri yang harus kita bahas sebenarnya gitu. Itu gimana Kiai menanggapi kaul atau istilah naumusoim ibadah? Iya. Itu aslinya kecerdasan santri ya. Bukan kekeliruan santri. Karena bagaimana santri itu mampu memaknai dalam hadis itu. Makanya bagaimana santri mampu memaknai dari pelafatan itu, maka salah satu tingkatan level yang paling bawah sekiranya bisa menghindari kemaksiatan ya dengan tidur. Nah, kan itu satu. Kemudian saya ingat betul apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, seingat saya di kitab Shaum itu. Beliau mengatakan bahwasanya puasa itu ada 3 tingkatan. Satu adalah shaumul umum, adalah puasanya orang yang awam seperti kita, santri, seperti kita yang ini memanfaatkan momentum kecerdasan kita untuk memanfaatkan hal seperti itu. Yang kedua ada shaumul khusus, puasanya orang yang khusus atau seorang yang sudah dekat dengan Tuhan. Yang ketiga adalah shaumul khususil khusus. Kemudian kalau kita mengatakan shaumul umum ya puasanya orang yang cuma menjaga dari hal yang membatalkan puasa, cuma makan dan minum. Kemudian orang itu sering tidur dengan manfaatnya hal seperti itu. Maka tingkat levelnya adalah shaumul umum kan. Kalau shaumul khusus itu nanti levelnya ya sudah mampu menjaga shaumul umum, kemudian juga bisa menjaga dari hal-hal yang sifatnya bisa menodai di dalam hatinya. Makanya nanti hal yang menodai dalam hatinya, mungkin kalau kita bicara dalam aspek spiritual tasawuf itu ada 2. Satu adalah namanya syahwat ya. Syahwat ada syahwat syaitoniyah, yang kedua adalah syahwat hayawaniyah. Kalau syahwat syaitoniyah itu syahwat yang sifatnya ya membisiki kita untuk bagaimana kita makan, untuk minum, untuk tidur terus kan itu. Kalau syahwat yang hayawaniyah mengajak kita untuk bagaimana seorang yang berpuasa itu untuk ya berbuat kemaksiatan, sifatnya hayawaniyah atau bahaimiyah sama syabuiyah. Kalau bahasa Imam Ghazali ada 2. Hewan itu ada yang syabuiyah, ada yang bahaimiyah. Itu ini. Jadi artinya dalam menanggapi ini puasa ini nggak saklek ya? Nggak saklek, tapi ada fase-fase atau ada tahapan-tahapan puasa begitu ya. Kalau kita tadi disebutin dalam Ihya Ulumuddin ada puasanya orang awam, ada orang khusus, ada orang khusus lil khusus gitu ya, tergantung lah kita ya. Tapi otomatis dari situ nggak bisa kita sepelekan. Artinya nilai puasa otomatis kita harus berharap puasa yang terbaik. Jadi tidur tidur levelnya paling bawah, shaumul umum. Karena santri kan umum lah, orang awam lah. Kita bisa manfaatkan momentum itu untuk kita menghindari kemaksiatan. Jika digunakan untuk tarkil ma'asi, itu diperbolehkan. Tapi ya dengan melihat dalam tanda petik kita juga menaati tata aturan dalam sholat. Jangan sampai kita manfaatkan sholat sebelum subuh sampai setelah maghrib. Nanti setelah itu buka puasa, sholatnya kan dikodok berapa itu kan? Itu nyindir. Itu masalah. Kayaknya nyindir. Jadi ada, bener kayak ini fakta sih. Udah tidur aja gitu ya. Sampai-sampai dia sholat tarawih 8 rakaat tuh sebelum maghrib. Asar sama zuhur digabung. Nah itu bahaya. Jadi boleh tidur tapi kita harus menjaga mengetahui batasan-batasan yang bijak lah ya. Gitu. Artinya kita harus tahu juga ketika kita teman-teman santri menyetujui akan kaidah ini ya, artinya juga jangan sampai menghindari atau menyenggol atau akhirnya berdampak buruk di sisi ibadah yang lain. Betul.
Oke. Nah kan emang kalau di Sudan kan derajat kita udah panas ya, Ki. Iya. Panasnya itu di 40 atau 45 kemarin tuh puncak-puncaknya. Itu gimana menurut Ki? Iya, gini loh. Kita tetap melegalkan apa-apa yang dilandaskan dalam syariat yang diperbolehkan, karena apa yang dikatakan dalam kaidah kan jelas ya, al-aslu fil asya'i ibahah. Tidur itu juga diperbolehkan kan itu. Tapi kalau saya menggunakan konsep apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali di dalam kitab, kalau nggak salah Ihya Ulumuddinnya juga, itu beliau menggunakan bagaimana seseorang ketika melaksanakan suatu hal, perilaku suluk di dalam beribadah itu sesuai dengan qadrul hajah. Di tingkatan porsi yang memang tidak bertarbakan atau tidak berlebihan dalam koridor syariat. Ya tadi, itu diperbolehkan selagi tidak sampai melewati batas. Nah itu di garis besari. Kalau tidur boleh tapi jangan sampai berlebihan. Karena yang berlebihan nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Terus ya karena tujuan puasa ini kan takwa. At-taqwa itu. Bagaimana agar puasa kita tidak sia-sia dan bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan. Iya. Gini ya, identitas manusia kalau saya melihat dalam kacamata filsafat itu kan jelas ya. Filsafat manusia itu kan kalau dilihat itu ada 3. Satu adalah tujuan akhir penciptaan manusia, yang kedua adalah mikrokosmos, yang ketiga itu adalah cermin Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam hal yang sifatnya seperti puasa, kan identiknya dengan spiritual. Fitrah manusia itu kan spiritual. Tapi kalau kita melihat dalam kacamata filsuf yang peripatetik, mungkin akan kita mengatakan bahwasan tingkatan dari akhir penciptaan manusia, kemudian dalam mikrokosmos itu adalah masuk pada tingkatan filsuf yang peripatetik dalam pembahasannya. Tapi saya akan masuk pada cermin Tuhan. Makanya ketakwaan seseorang itu dia dari dasar man arafa nafsahu ya arafa rabbahu. Siapa orang tahu di dalam dirinya ya tahu akan hakikat Tuhannya kan itu. Makanya saya menarik betul apa yang dikatakan oleh di dalam apa yang dikatakan oleh siapa Suhrawardi Al-Maktul. Beliau punya kitab, beliau mengatakan kalau enggak Suhrawardi Al-Maktul beliau mengatakan bahwasanya orang yang puasa itu dikatakan ikhwanut tajrid. Jadi sekelompok orang yang memang ingin melepaskan dari segi material. Jadi orang yang bertakwa, orang yang menaati aturan dalam syariat dengan suruh puasa, dengan zakat, dengan haji, termasuk orang yang melakukan tindakan di dalam kewajiban dia melakukan ibadah. Maka dikatakan kelompok atau komunitas manusia yang melepaskan segi material. Maka orang takwa adalah orang yang ikhwanut tajrid. Itu bahasa yang diistilahkan oleh Suhrawardi Al-Maktul. Makanya kalau sudah ikhwanut tajrid, dia akan melepaskan segala sesuatu karena yang dimiliki Tuhan ya kita miliki. Makanya cermin milik Tuhan itu ada 2 konsepnya. Satu adalah jalalullah, yang kedua adalah jamaliyah. Kalau jalalullah berarti kan keesaan sifatnya keagungan. Kalau jamaliyah berarti keindahan. Ya seperti halnya di dalam bumi ini yang digambarkan dalam mikrokosmos sama makrokosmos. Apa yang dikatakan oleh para filsuf itu. Jadi banyak sekali referensi yang kita dapat kali ini. Jadi hakikat ketakwaannya benar-benar kita berserah atau ya udah dikembalikan lagi kepada Allah. Dan misalnya kita udah mendapatkan buah ketakwaan dan Allah pasti menyampaikan sifat-sifatnya atau kekuasa-kuasanya itu dalam umat yang sudah bertakwa. Tapi gini Kiai, ada pertanyaan menarik dari teman-teman Gen Z ini. Ini muskilah santri bener muskilah Kiai. Salah satunya dari teman-teman yang kopian skut itu, mereka menitipkan pertanyaan. Zik katanya, kan kita kalau di bulan Ramadan itu banyak kegiatan Ramadan yang hanya ada di bulan Ramadan. Contohnya ngabuburit. Nah, pertanyaannya gini, Kiai. Zik, gimana hukum ngabuburit sama doi? Apakah itu berdampak menjadi kesia-siaan dalam puasanya atau gimana, Kiai? Ini kita ngobrol santai aja. Tetap dalam kacamata, tetap kita menggunakan kacamata fikih. Kacamata fikih dalam paradigma fikih tetap kita hukumi apakah itu sampai bertolak belakang dan sampai menabrak koridor syariat atau enggak. Makanya nanti kan ada 2 yang sering di dalam istilahkan teman-teman kan ikhtilat itu gitu. Ini garis bawahi teman-teman. Ini yang viral, sering kali viral di Sudan. Benar. Makanya kalau kita mengangkat tema ikhtilat pasti viral nomor 1 di Sudan. Sangat hangat itu. Tapi kalau 2 orang kan sifatnya bukan ikhtilat tapi adalah kholwah ya. Menyepi. Makanya menyepi itu apakah nanti kita hukumi dalam hal menuduh syariat atau enggak. Selagi tidak sampai bertolak belakang syariat ya, bagi kita ya dalam kacamata fikih tetap dihukumi sesuatu yang diperbolehkan. Selagi tidak sampai ada kemaksiatan dan itu pun dilakukan di ruang umum. Makanya harus ada orang-orang lain yang menemani, tidak cuma 2 orang. Karena kalau 2 orang, satunya adalah setan kan gitu. Itu masalah. Yang ditakutkan yang setan itu. Takutnya yang jual Kiai. Bahaya. Sekilas. Jadi gini, artinya teman-teman ini para santri nggak boleh menyempatkan sesuatu gitu.
gue beli takjil udah izin sama orang tua gitu, sama orang tua doi, mau ngasih orang tua doi biar berbakti pada orang tua. Iya. Nah, disiasatinya gitu kan nggak bener ya. Artinya segala sesuatu yang tadi disampaikan ketika sudah menyenggol syariat, ya alangkah baiknya untuk ditinggalkan. Untuk ditinggalkan. Gitu. Ya, mudah-mudahan tercerahkan kepada semua kawan-kawan ini. Kita sedang sangat berterima kasih sekali kepada semuanya yang sudah merespon baik dari Muskilah Santri ini. Oke, Karena Muskilah Santri banyak ya teman-teman yang bertanya dan lain sebagainya. Akhirnya menarik teman-teman semua untuk mengetahui hal-hal yang mungkin belum diketahui sama khalayak. Oh iya, mantap itu. Ya itulah obrolan kita pada Muskilah Santri ini. Mungkin terakhir Ki, kata-kata yang harus disampaikan menjaga puasa dari kesia-siaan. Oh gitu ya. Oke. Kalau saya mengambil istilah apa yang dikatakan oleh Imam Sya'roni di dalam kitab Tambil Muqtarinya, beliau mengatakan bahwasanya yang namanya puasa itu ya goyatun nuroniyah. Goyatun nuroniyah. Ya, puncak dari bagaimana seorang itu ada pancaran dari kebatinan. Dari batinnya itu terpancarkan atau tercerahkan gitu loh. Jadi tidak cuma jasadian saja, makanya kita hidup pola kita ya filsafat, pola kita tasawuf, kan nggak cuma fikih tok. Kalau fikih kan sakok gitu. Makanya saya tetap menggunakan istilah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Al-Syaroni, beliau di dalam kitab Tambil Muqtarinya mengatakan seperti itu. Jadi hoyatul nuroniyah itu adalah langkah bagaimana seorang itu mampu memaknai di dalam langkah berpuasa. Kalau sudah nikmat merasakan puasa, maka akan hoyatul nuroniyah. Akan ada pancaran di dalam pencerahan di dalam kebatinannya. Oke, gitu. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang bisa memanfaatkan puasa. Amin. Dan akhirnya bisa mendapatkan pancaran cahaya. Insya Allah, sangat mulia ini pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan juga bermanfaat buat kita. Dan juga mudah-mudahan bisa menjadi hal baru yang nanti akhirnya bisa menjadi pengetahuan dan akhirnya diamalkan. Amin. Ya, saya kira itu yang kita bisa bawakan pada segmen kali ini. Jangan sampai bosen dan jangan sampai merasa cukup akan segala pengetahuan. Ya, mari sama-sama kita belajar dan salah satu caranya dengan menyaksikan Muskilah Santri. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Bang Haji. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu dan kita bisa menjaga Ramadan sampai akhir. Amin. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.